Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas mata kuliah kalkulus lanjut setelah kemarin kita mencari turunan parsial untuk dua perubahan. Hari ini kita lanjutkan dengan vektor gradien fungsi f di titik P. Nah, ini artinya lanjutan setelah kita menghitung turunan parsial, kemudian kita akan merubah menjadi sebuah vektor gradien ya. Nah, diketahui ada teorema A, jika sebuah fungsi dua perubahan yang dapat didiferensialkan di titik P, yaitu titik X dan Y, maka turunan parsial pertama dari fungsi f ada di titik P. Dan dapat kita tuliskan notasinya yaitu, ini kita baca dengan vektor gradien f di titik P. Nah, kemudian sama dengan, berarti itu adalah do f per do X, artinya turunan pertama untuk parsial X yang di titik P ini, fungsi f di titik P, ada vektor I ditambah dengan turunan do f per do Y, yaitu turunan parsial terhadap sumbu Y nya, kemudian terhadap padat vektor J. Nah, ini sebuah teoremanya, jadi nanti kita bisa menghitung dengan sebuah fungsi dua perubahan sehingga kita akan bisa menentukan gradien vektor f-nya ya. Nah, teorema B-nya, jika f mempunyai turunan parsial pertama di suatu lingkungan dari P, dan jika turunan parsial ini kontinu di P, maka ia dapat didiferensialkan di P ya. Jadi ada teorema A dan teorema B. Oke, nanti kita akan contoh, tapi kita akan berpegang untuk teorema A seperti ini. Setelah kita turunkan parsial terhadap X dan Y-nya, maka kita akan bisa menyusun nanti gradien vektornya ya. Baik, kita akan masuk ke contoh 1. Di sini disuruh cari gradien vektor f dari fungsi f-nya itu xy, yaitu x ditambah x kuadrat y. Nah, jadi ada sebuah fungsi, ini saya tandakan dulu, sebuah fungsi f-nya yaitu x ditambah x kuadrat y. Kemarin kita akan contohkan itu z ya, jadi fungsi x y-nya itu kemarin kita contohkan pada parsialnya itu z, sama saja kali ini. Cuman kita nanti akan beda menuliskan do f per do x, kalau dulu do z per do x, tapi intinya sama saja. Nah, apabila kita diketahui fungsinya, ini saya akan pisahkan, berarti kita diketahui sebuah fungsi, kita akan mencari vektornya ya, gradien vektornya. Nah, berarti kita akan mencari dulu pertama yaitu turunan parsial terhadap x-nya ya. Oke, kita tulis dulu do f per do x. Do x sama dengan, nah oke, ini saya geser dulu ke kiri. Nah, coba diperhatikan di sini. Oke, saya besarkan. Diketahui fungsinya x tambah x kuadrat y, berarti turunan untuk terhadap x-nya yaitu 1 ya, karena turunan x 1 ditambah x kuadrat, turunannya adalah 2x dikali y ya. Ini terhadap do f do x-nya, terhadap x kita turunkan parsial pertama. Nah, selanjutnya kita turunkan ke parsial keduanya yaitu do f per do y. Oke, ini saya hapus dulu, ini saya copy biar mudah. Nah, sekarang kita akan mencari, berapa turunannya terhadap y. Turunan x, karena di sini tidak ada variabel y, berarti 0 ya. Karena kan tidak ada variabel y yang kita turunkan, karena y-nya pangkat 0, berarti 0. Nah, di sini ada variabel y, maka turunannya adalah x kuadrat ya. Karena turunan dari y adalah 1. Jadi saya tulis saja di sini x kuadrat. Berarti bisa saya tuliskan sama dengan x kuadrat ya. X kuadrat. Nah, oke. Sudah dapat. Kemudian akan kita masukkan terus ke teorema, rumus teoremanya. Oke. Ini saya copy ya, biar memudahkan kita. Oke. Kemudian saya pastekan di sini. Berarti tinggal kita masukkan saja. Oke. Dulu ya. Oke, kita akan mencari gradien fungsi f-nya. Berarti gradien fy ya, tadi kena x, y sama dengan
Nah, tinggal kita gantikan, berarti di sini xy-nya yaitu x tambah x kuadrat y, berarti gradien fungsinya itu kita bisa tulis terus, kita ganti ini do f per do x titik xy-nya. Nah, ini ya. Kita ganti dengan 1, oke, buka kurung dulu ya. Buka kurung biar enak, ini variabelnya i untuk arah i, untuk vektor arah i ya. Berarti kita bikin 1 ditambah 2xy. Oke, ditambah, nah kemudian do f do y-nya ini kita ganti dengan, untuk arah vektor j-nya kita ganti dengan do f per do y, berarti x kuadrat. X kuadrat. Oke, berarti sudah kita dapat gradien vektor untuk f dari xy-nya untuk x tambah x kuadrat y adalah 1 ditambah 2xy untuk arah vektor i ditambah dengan x kuadrat j ya, untuk arah j. Nah, ini satu sudah contoh, berarti sudah kita ketahui dapat contoh soal pertama. Nah, sekarang contoh soal kedua kita contohkan lagi untuk biar dua soal ya, biar mudah nanti kita membuat contoh soal yang lain. Nah, contoh soal 2, carilah gradien fungsi dari gradien vektor f ya untuk fx-nya f fungsi f xy-nya 2 berubah dulu, nggak usah 3 berubah biar jangan kita susah. Berarti ini sama dengan x kuadrat y ditambah 3xy. Oke, sama seperti tadi. Saya mau copy aja nih rumusnya, kita cari dulu turunan terhadap, oke, kita cari turunan terhadap do f per do x, kita turunan terhadap x dulu. Berarti turunan terhadap x-nya dari x kuadrat y adalah 2xy ya. Oke, ditambah turunannya berarti 3xy, itu kita turunkan x-nya berarti 3y. Oke, kemudian saya copy lagi nih biar mudah cepet. Selanjutnya kita akan mencari turunan fungsi dari terhadap y-nya, parsialnya. Berarti kalau ini x kuadrat y, berarti kalau kita turunkan terhadap y berarti jadi x kuadrat ya. Oke, x kuadrat ditambah turunan terhadap 3xy. Turunan terhadap y-nya adalah 3x. Oke, sudah dapat. Sehingga kita bisa memperoleh gradien vektor fxy-nya adalah, kita copy aja. Oke, kasih ke tengah ya. Oke, aja. Nah, ini tinggal kita copy, berarti saya akan menaruhkan ini do f per do x-nya. Oke, 2x tambah y tambah 3i, arah vektor i ya, ditambah dengan x kuadrat c. X kuadrat tambah 3x untuk vektor c. Jadi dapat gradien vektor f-nya itu 2xy tambah 3y ditambah x kuadrat tambah 3xc. Baik, itu yang kita ketahui bahwa gradiennya. Jadi kita dapat vektor gradien f di titik P. Jadi kita tahu dulu bahwa sebelumnya kita sudah tahu bahwa vektor adalah besaran yang memiliki arah, sementara skalar ada besaran yang tidak memiliki arah. Nah, jadi kita dapat di sini gradien untuk arah i dan arah j dari masing-masing contoh soal yang telah kita hitungkan. Baik, sekarang karena sudah tahu, adik-adik mahasiswa sudah bisa coba menghitung contoh latihan contoh soal 3 ya. Oke, coba carilah gradien untuk vektor fungsi f-nya, di mana diketahui f x y masih 2 berubah aja, sama dengan x pangkat 3y ya, x pangkat 3y dikurang y pangkat 3. Baik, silakan nanti contoh soal 3 ini kalau selesai bisa diketik di komen
hanya OpenSimka atau juga bisa nanti di-upload di Google Class ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.